يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فخرج بالتام أي بالانكشاف التام الظن والشك والوهم. فكل من تلك الثلاثة مستحيل عليه تعالى. ومثل ذلك الجهل المركب لأنها لا يحصل بها الانكشاف التام. وخرج بقوله صاحب التعريف كالسعد التبتازاني لا يحتمل النقيض التقليد سواء كان jaziman aw ghaira jazimin
Falaysa Allah Ta'ala muqallidan li ghairihi li'anna at-taqlida alaihi muhalun li'annahu yaqbalut naqidha bitashkiki musyakkikin fala yahsulu bihil inkishafut tammu walahu aylil ilmi ta'allukun tanjiziyun qadimun ay faqad falaysa lahu ta'allukun saluhiyun qadimun wala tanjiziyun hadithun wa illa lazimal jahlu li'anna salihah li ayyu'lama laysa bi'alimin wattanjizul hadithu yastalzimu sabqul jahli wa ilmu syai'i qabla wujudihi ala wajhin annahu sayakunu tanjiziyun qadimun huwa inkishaful wajibati ay ala wajhis subuti wal mustahilati ay ala wajhil intifai wal jaizati ay ala wajhi thubuti bin nisbati lima yujadu minha wa ala wajhil intifai bin nisbati li ghairihi lahu ta'ala fal wajibatu kadzatihi wa sifatihi ay syamilati lil ilmi nafsihi syamilati lil ilmi nafsuhu wa ya'lamu ta'ala ilmuhu bi ilmihi wa ma'na ta'alluqihi bidhatihi wa sifatihi annahu ya'lamu innaha qadimatun wajibatul wujudi la yatra'u alaihi adamu wa anna dhatahu laysat fi makanin fala yuqalu innahu fawqal arshi wala tahtahu wala yamurru alaihi zamanun fala yahtassu bimuqaranati zamanin wa huwa ta'ala mawjudun qabla az-zamani wa ma'a az-zamani wa ba'da az-zamani wa laysa dakhilan fi az-zamani la kharijan minhu wallahu a'lam. Fa kharaja maka keluar
artinya tidak termasuk dengan inkishaf tam az-zannu oleh zan, wasyakku dan syak, ragu-ragu, wal wahmu dan waham, sangka-sangka. Fakullum min tilka salasati, maka sekalian dari yang tiga itu mustahilun alaihi ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala. Wa mislu dzalika, seperti yang demikian itu al jahlul murakkabu, jahil murakkab, li'annaha la yahsulu biha al inkishafut tammu, karena bahwasanya jahil murakkab tidak menghasilkan dengan dia inkishaf yang sempurna. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dengan perkataannya atau tidak masuk dengan perkataan sahibit ta'rif, yang punya ta'rif seperti Sa'ad at-Tabtazani, la yahtamilun naqidu at-taqlida, tidak memungkinkan lawanannya yaitu taklid. Sawa'un kana, sama saja adalah taklid itu jaziman, jazam, atau ghaira jazimin, atau tidak jazam. Walaysa Allahu muqallidan li ghairihi, maka tidaklah Allah Ta'ala mentaklid bagi orang lain. Li'anna taqlida alaihi muhalun, karena bahwasanya taklid itu atas Allah mustahil. Li'annahu yaqbalun naqidha, karena bahasa taklid akan menerima lawanannya dengan sebab diragukan oleh yang membikin ragu. Bitaskiki musyakikin, diragukan oleh yang membikin ragu. Fala yahsulu bihil inkishafut tam, maka tidak berhasil atau tidak memperoleh dengan taklid itu inkishaf yang sempurna. Walahu ailil ilmi, dan bagi ilmu itu ta'alluqun tanjiziyun qadim, ta'alluq tanjizi qadim, kerjaan yang memastikan yang enggak ada permulaan. Ta'alluq itu adalah tugas Allah, kerjaan Allah. Tanjizi, pelaksanaan. Qadim, yang telah lalu, artinya yang tidak ada permulaan. Jadi ta'alluq tanjizi yang enggak ada permulaan. Faqat saja. Jadi bagi ilmu hanya punya ta'alluq tanjizi saja. Falaisa lahu ta'alluqun saluhiyun, maka tidak ada bagi ilmu ta'alluq saluhi qadim. Wala tanjiziyun hadith, dan tidak ada ta'alluq tanjizi hadith. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, artinya kalau ada ta'alluq tanjizi hadith, kalau ada ta'alluq saluhi qadim, lazimal jahlu, melazimkan jahil. Lianna salihah,
karena bahasanya yang patut li ayyulama laisa bialimin, karena bahasanya yang patut untuk diketahui adalah bukan alim, bukan yang maha mengetahui. Wat tanjizil hadis, dan tanjizi hadis artinya mengetahui dengan yang baru, yastalzimu sabqul jahli, melazimkan terdahulu kejahilan. Wa ilmu syai'i qabla wujudihi ala wajhihi, dan mengetahui sesuatu sebelum adanya atas jalannya, ala wajhi atas jalan, annahu sayakunu bahasanya dia bakal ada, itu tanjiziyun qadim, adalah tanjizi qadim. Wa huwa inkishaful wajibati wallahu a'lam. Ya. Kita lagi bahas sifat Allah ilmu. Ilmu artinya maha mengetahui. Sifat ilmu Allah adalah sifat yang ada bagi Allah, tidak ada permulaan adanya, dan sifat itu ada pada zat Allah. Jadi sifat ilmu nggak ada permulaan, ilmunya Allah nggak ada permulaan, selama-lamanya dari dulu sampai sekarang Allah maha mengetahui. Nggak seperti kita sebelum jadi orang nggak tahu apa-apa, begitu jadi manusia baru kita tahu sesuatu. Berarti sebelum tahu jahil dulu, itu namanya ada permulaan. Tapi Allah tidak pernah jahil sebelumnya, nggak pernah tidak tahu sebelumnya. Allah maha tahu yang nggak ada permulaan, itu namanya azaliyah. Yang kedua, sifat ilmu itu ada pada zat Allah. Sampai Allah, ulama menggambarkan, kalau Allah takdirkan kita ngelihat zatnya, kita akan lihat sifat ilmu pada zatnya. Di waktu kita lihat zat Allah, kita lihat sifat ilmunya pada zatnya. Itu yang namanya qaimah, ada pada zatnya, maujudatun. Jadi sifat ilmu sifat yang maujud, sifat yang ada. Sampai ulama gambarkan, kalau Allah takdirkan kita ini bisa ngelihat zat Allah, kita lihat ilmu pada zatnya, itu namanya qaimatun bidzatihi. Nah yang ketiga, yankashifulahu, yang menjadi nyata, menjadi terbuka, menjadi jelas bagi Allah segala sesuatu. Jadi kalau Allah bersifat ilmu, apa saja nyata bagi Allah, apa saja jelas Allah tahu, nggak ada yang nggak tahu. Itu namanya inkishaf, menjadi nyata, menjadi jelas bagi Allah dengan sifat ilmu itu. Kulla ma'lumin, setiap yang diketahui Allah jelas. Contoh, Allah tahu manusia. Jadi kalau Allah tahu manusia, jelas apa yang ada pada manusia Allah tahu. Lahirnya manusia Allah tahu, hidupnya manusia Allah tahu, apa yang diomongin manusia Allah tahu, apa yang dipikirin manusia Allah tahu. Nggak ada yang Allah nggak tahu dari manusia. Kerjaannya, pikirannya, isi hatinya jelas Allah tahu. Itu namanya inkishaf. Saya sering contohkan, Allah tahu manusia punya rambut. Ini Allah tahu manusia punya rambut dari mulai
ada berapa rambutnya Allah tahu. Berapa yang numbuh rambut manusia seumur hidup Allah tahu. Berapa yang dipotong Allah tahu. Berapa yang putih, hitam Allah tahu. Nggak ada yang nggak tahu tentang rambut manusia. Nah kita kalau ditanya, kamu tahu nggak punya rambut? Tahu. Berapa rambutnya? Tahu nggak kita? Nggak. Nih, berapa yang udah digunting? Nggak tahu. Berapa yang putih? Nggak tahu. Berapa yang masih hitam? Kalau kita kebanyakan nggak tahu, tapi Allah semua tahu. Jadi apa yang ada pada diri manusia Allah tahu semuanya, nggak ada yang tersembunyi. Itu manusia. Begitu juga Allah tahu langit, apa yang di langit Allah tahu, isi langit Allah tahu, keadaan langit Allah tahu, nggak ada yang Allah nggak tahu. Itu namanya inkisaf. Nyata segala sesuatu bagi Allah dalam mengetahuinya, nggak ada yang tersembunyi. Ini namanya inkisafun tamun. Nyata bagi Allah segala sesuatu, nggak ada yang Allah nggak tahu dengan sempurna. Nah, di sini yang kita bahas bacaan tadi, fa kharaja bitammi. Kharaja sama makna keluar. Kalau saya mengatakan tidak masuk dengan dikatakan inkisafan tam, tidak masuk nyata yang sempurna yang namanya dzon. Jadi kalau menyangka taunya nggak sempurna, karena dzon ini lebih banyak tahu dari tidak. Menyangka lebih banyak baik dari buruk, namanya dzon. Seperti ini kita menyangka yang duduk di masjid ini adalah orang ngaji, orang nuntut ilmu. Tapi apa semuanya nuntut ilmu? Persangkaan lebih besar menuntut ilmu, tapi yang ngantuk tahu nggak dia? Yang nggak paham tahu nggak dia? Itu baru nyangka. Kita nyangka orang ngaji, tapi belum tentu penuh ngajinya. Ini namanya dzon. Jadi lebih banyak menyangka ada dari tidak, lebih banyak menyangka baik dari tidak, lebih banyak menyangka melakukan sesuatu dari tidak, lebih banyak, nggak semuanya. Itu dzon. Nggak termasuk inkisaf tam dzon. Apalagi syak. Kalau syak bahasa anak muda 50-50, 50%, 50%, 50% tahu, 50% nggak tahu. Syak. Yang ketiga waham. Waham lebih jelek lagi, lebih banyak yang dia nggak tahu dari yang dia tahu. Yang dia tahu 20%, yang nggak tahu 80%. Ini kira-kira tiga macam ini inkisaf tam apa bukan? Bukan. Dzon, syak, waham adalah tidak termasuk inkisafut tam. Makanya di syarah dikatakan fakullun min tilka salasati mustahilun alaihi ta'ala. Maka sekalian yang tiga macam itu mustahil atas Allah. Mustahil Allah nggak tahu semua. Mustahil Allah tahu separuh. Mustahil Allah banyak yang nggak tahu daripada tahu. Itu mustahil sama Allah semua. Jadi dzon, syak, waham itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak termasuk inkisafut tam, tiga macam tadi. Dzon, syak, waham, nggak masuk. Wa mislu dzalika, seperti itu pula al-jahlul murakkab.
Sama dengan yang tiga, jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Jahil yang bersusun. Nih, udah jahil sok pinter lagi. Nih, udah jahil sok pinter. Ini hakim jahil murakkab. Hukum Habib Rizik 4 tahun jahil murakkab. Karena dia sangka hukumannya benar, padahal nggak benar. Udah nggak benar pakai dalil lagi. Itu jahil murakkab. Pakai dalil, undang-undang ini, hukum ini. Udah jelas secara kasat mata orang melanggar kesehatan. Perlu dihukum nggak kira-kira? Nah ini hakim nggak tahu. Udah nggak tahu, sok tahu, bikin dalil. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada orang melanggar kesehatan dihukum, nggak ada. Nih, ini yang saya katakan, mengadilinya aja udah zalim, apalagi memutuskan hukum atau mau hukum. Namanya zalim murakkab namanya. Zalimnya numpuk. Ini jahil murakkab begitu. Udah salah pakai dalil. Contoh akidah. Jahil murakkab itu akidah. Kayak orang percaya Tuhan punya anak. Nggak ada. Ada dalilnya. Udah percaya sekutuin Allah pakai namanya apa? Jahil murakkab. Jadi tiap-tiap orang salah, tiap-tiap orang sesat pakai dalil, itu adalah murakkab. Ini sekarang banyak jahil murakkab nih. Ya, di Facebook orang salah ngaku bener, orang sesat ngaku bener, dan lain sebagainya. Ngaku Tuhan masih bilang bener. Ini kita di Facebook, ini banyak orang jahil murakkab. Nah, apalagi Allah, mustahil Allah jahil murakkab. Allah maha mengetahui dengan jelas, inkisaf, terbuka, tanpa ada yang tertutup. Itu jahil murakkab termasuk ya, mustahil bagi Allah. Li'annaha la yahsulu biha al-inkishafut tamu, karena bahwasanya jahil murakkab itu tidak hasil dengan dia inkishafut tam, nyata yang sempurna. Karena jahil murakkab itu berarti nggak tahu sama sekali. Kalau inkishafut tam, tahu banget, nggak ada yang nggak tahu. Nah, jahil murakkab nggak tahu sama sekali, jadi nggak masuk inkishafut tam. Ya. Kharaja biqaulihi. Masalah kedua, kharaja, keluar, tidak termasuk dengan perkataannya. Sahibut ta'rif, orang yang punya ta'rif, siapa? Seperti Sa'ad At-Tabtazani mengatakan la yahtamilun naqitut taqlidu, tidak memungkinkan lawanannya taklid. Jadi nggak mungkin Allah taklid. Jadi tidak memungkinkan lawanannya. Jadi kalau orang percaya Allah ada, masih mengandung, jangan-jangan Allah nggak ada. Itu namanya yahtimu taklid, yahtamilu naqid, taklid. Jadi kalau orang mengatakan Allah nggak ada, bukan dari dalil, mesti ngikutin, taklid, ngikutin omongan orang. Kayak komunis, dia punya dalil nggak? Punya dalil nggak? Ngikutin, paham itu, taklid itu, ngikutin paham itu, dalilnya nggak ada. Udah jelas bumi langit ada. Kira-kira jadi sendiri apa ada yang jadiin?
Kalau yang bilang bumi langit jadi sendiri itu orang yang tidak berakal sehat. Mana mungkin dari dulu sampai sekarang ada benda jadi sendiri. Tuh. Nah ini, dia bilang tidak ada Tuhan, hanya ngikutin, nggak ada dalilnya. Itu taklid namanya. Jadi kalau orang taklid boleh jadi memahami lawanannya. Nih. Nah, mana contohnya? Sawa'un kana jaziman, sama saja taklidnya jazam atau taklidnya tidak jazam. Taklid jazam 100% percaya dengan yang dia taklid. Kalau tidak jazam itu tidak 100%. Boleh jadi dia percaya, boleh tidak. Jazam putus. Kalau jazam tidak putus. Nih. Nah, taklid itu sesuatu yang mengandung lawanan dari yang kita i'tiqadkan. Ya. Falaisallahu muqallidan li ghairihi. Maka Allah tidak pernah taklid kepada yang lain. Allah tahu nggak ngikutin yang lain. Allah tahu bumi langit secara menyeluruh adalah dengan ilmu Allah sendiri, nggak ngikutin orang lain. Ya. Nah, li'anna taqlida alaihi muhalun. Karena taklid bagi Allah adalah mustahil. Tidak diterima akal, tidak masuk akal. Li'annahu yaqbalun naqidha. Karena taklid menerima akan lawanannya. Kalau orang taklid bisa dibikin ragu dengan taskiki musyakikin, dengan taskik membikin ragu oleh orang yang bikin ragu. Fala habis ya. Jadi kalau orang taklid bisa dibikin ragu. Orang taklid dengan akidah, dia bilang saya percaya Allah ada. Mana dalilnya? Saya ikutin guru saya. Nih, ikutin guru saya. Lalu yang diajak ngomong bicara, kalau guru itu salah, ikutin salah dong inti. Kalau guru itu salah, itu ikutin yang salah. Ragu dia. Nih kalau orang taklid bisa dibikin ragu. Tapi kalau orang i'tiqadun jazim nggak bisa dibikin ragu. Saya percaya Allah ada, dalilnya bumi langit. Saya percaya Allah ada, dalilnya Quran. Nah, bila orang begini, nggak ada Allah, buktinya ada. Langit bumi ada, tentu ada yang jadiin. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itu kalau ada dalil kuat, nggak bisa dibikin ragu. Tapi kalau orang taklid bisa dibikin ragu. Yahtamilun naqid, bisa memungkinkan dia percaya dengan lawanannya. Kenapa? Bitaskiki musyakikin, dengan dibikin ragu oleh orang yang membikin ragu. Nih, makanya mustahil Allah taklid. Allah Maha tahu dengan ilmunya yang nggak ada permulaan, yang inkisaf tam, yang tahu dengan menyeluruh, nggak ada yang Allah nggak tahu. Wala tanjizun hadis. Mana itu? Liwat. Fala yahsulu bihi al-inkisafut tam. Jadi kalau orang yang taklid itu tidak memperoleh inkisaf yang tam, nggak memperoleh kejelasan yang sempurna. Karena kalau orang taklid ngikutin orang, itu nggak jelas kalau ngikutin orang. Nah, ini makanya kalau Allah taklid mustahil karena tidak punya inkisafut tam, tidak punya pengetahuan yang jelas dengan sempurna. Mustahil. Walahu, dan lil ilmi, bagi ilmu, ta'alluqun tanjiziyun qadim, bagi ilmu ta'alluq tanjizi qadim.
ta'alluq artinya tugas yang Allah lakukan, ada yang namanya ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi qadim memutuskan sesuatu sebelum adanya yang lain, memutuskan sesuatu yang tidak ada permulaan. Jadi sebelum ada alam, sebelum ada sesuatu, Allah sudah tahu dengan instantan. Sebelum adanya alam, Allah tahu bakal ada alam. Sebelum ada alam, Allah tahu alam yang bakal ada begini. Sebelum ada alam, Allah tahu ini alam ada sekarang, nanti akan binasa. Semua keadaan alam Allah tahu dengan jelas. Itu mengetahui keadaan alam dengan jelas, tidak ada permulaan. Namanya ta'alluq tanjizi qadim. Jadi mengetahui segala sesuatu dengan jelas, tidak ada permulaan. Belum ada sesuatu Allah udah tahu. Nih, itu namanya ta'alluq tanjizi qadim, mengetahui Allah akan segala sesuatu, tidak ada permulaan. Qadim, enggak ada permulaan. Dalam arti sebelum ada alam ini Allah sudah tahu alam bakal ada. Sebelum ada alam ini Allah sudah tahu bahwa alam ini yang ada begini. Semua dengan jelas Allah tahu. Nah, mengetahui adanya alam, mengetahui keadaan alam dengan jelas, namanya ta'alluq tanjizi qadim. Jadi sebelum ada sesuatu Allah udah maha tahu dengan segala sesuatu. Itu namanya ta'alluq tanjizi qadim. Jadi dalam ilmu hanya ada ta'alluq tanjizi qadim. Tidak ada tanjizi hadis. Tidak ada tanjizi hadis. Falaisa lahu ta'alluqun salihiyun qadim. Maka tidak ada ta'alluq salihi qadim. Salihi begini. Kalau kudrat ada ta'alluq salihi qadim. Allah kuasa menjadikan semua alam. Dan Allah kuasa menjadikan alam yang patut ada, yang patut enggak ada, yang pantas ada, yang pantas enggak ada. Itu Allah kuasa jadiin yang patut ada, yang patut enggak ada. Tapi kalau ilmu enggak ada. Tidak. Allah tahu sesuatu yang patut diketahui. Allah tahu sesuatu yang tidak patut diketahui, itu enggak ada dalam ilmu. Makanya ilmu enggak ada ta'alluq saluhi. Enggak ada ta'alluq saluhi. Semua alam Allah tahu. Semua sesuatu Allah tahu. Semua yang bakal ada Allah tahu. Semua yang bakal tiada Allah tahu. Enggak ada saluhi, enggak ada yang patut dan tidak patut. Makanya enggak ada ta'alluq saluhi qadim. Dan tidak ada ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis artinya Allah mengetahuinya setelah barangnya ada. Tanjizi, mengetahui setelah barangnya ada yang baru. Sebelum ada Allah nggak tahu. Sesudah ada baru tahu. Ini mustahil. Jadi Allah tahu dia sudah ada, dia belum ada, dia bakal ada, semua Allah sudah tahu. Nggak ada ta'alluq tanjizi hadis, nggak ada Allah tahunya setelah barang itu ada, nggak ada. Nah, jadi yang ada hanya ta'alluq tanjizi qadim, nggak ada ta'alluq saluhi, nggak ada ta'alluq tanjizi hadis. Wa illa, kalau nggak begitu lazimal jahla. Kalau Allah ada ta'alluq saluhi berarti akan jahil, karena ada yang patut Allah tahu, ada yang patut Allah nggak tahu, berarti yang Allah nggak tahu jahil. Begitu juga bahru, Allah tahu setelah adanya bahru, berarti sebelum ada yang bahru Allah nggak tahu. Itu berarti jahil. Nah, itu kalau ada ta'alluq saluhi dan kalau ada ta'alluq salihi dan kalau ada ta'alluq tanjizi hadis, itu melazimkan Allah jahil. Li'anna salihah, karena bahasanya yang patut li'ayyu'lama untuk diketahui, laisa bi'alimin, bukanlah alim. Ini pantas diketahui, itu bukan alim namanya, baru raba-raba. Ini barang pantas diketahui, ini barang pantas nggak diketahui, itu namanya bukan tahu, raba-raba.
Itu jahil. Wat tanjizil hadis, dan tanjizi hadis, mengetahui setelah barangnya ada yang baru, yastalzimu sabaqul jahli, melazimkan terdahulu jahil. Ya. Jadi kalau umpama ini barang baru ada, Allah baru tahu, berarti sebelumnya tahu nggak? Enggak. Mustahil, jahil. Wa ilmi syai'i qabla wujudihi, dan mengetahui suatu sebelum adanya atas jalan bahwasanya dia bakal ada, namanya tanjiz qadim. Jadi Allah tahu barangnya bakal ada sebelum adanya, namanya tanjiz qadim. Sebelum ada suatu Allah udah tahu semuanya. Ya. Nggak ada yang patut Allah tahu, nggak ada yang patut Allah nggak tahu, nggak ada yang baru Allah tahu. Ini semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dalam ilmu hanya ada satu, ta'alluq tanjizi qadim. Ya. Allah tahu segala sesuatu sebelum adanya. Mau diadakan, mau tidakkan, mau begini, mau begitu, semuanya Allah tahu. Sebelum ada Allah udah tahu. Nih. Nah, itulah yang namanya ta'alluq tanjizi qadim saja yang ada pada ilmu. Ya. Wa huwa inkishaful wajibat. Baru nanti ilmunya Allah jelas dengan segala yang wajib, jelas dengan segala yang mustahil, jelas dengan segala yang jaiz. Tiga ta'alluqnya, kepada wajib, kepada mustahil, kepada jaiz. Nah, saya kira sampai situ ya, karena nanti lain pembicaraan. Wallahu a'lam bishawab, wa huwa inkishaful wajib.